Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Rinisha dengan NIM 0801-128-2328-019. Dan di sini saya akan mengerjakan untuk soal nomor 5 dari tugas UTS mata kuliah Algoritma Pemrograman. Jadi soalnya itu adalah untuk membuat program bilangan Fibonacci yang dimulai dari 1. Langsung saja kita masuk ke penjelasan logika programnya dulu. Misalnya nanti akan ada variabel n misalnya yang akan kita input, misalnya itu kita masukkan 5, maka programnya itu akan menampilkan bilangan Fibonacci sampai bilangan kelima. Ini kan programnya, bilangannya maksudnya akan dimulai dari 1, kemudian 1 dilanjutkan dengan 1 ditambah 1 itu 2, 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 2 5. Nah, sebentar, enggak rapi. Oke, nah ini adalah barisan bilangan Fibonacci sebanyak 5 suku ya, 5 suku barisan tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Adapun jika kita input ini 8 misalnya, maka akan dilanjutkan lagi nih barisannya menjadi 3 ditambah 5, 8. 5 ditambah 8, 13 ya. 13. Ini karena ini ke-5, ke-6, ke-7. Nah, satu lagi. 13 ditambah 8, 21. Nah, ini barisan ke-8. Jadi kira-kira seperti inilah program yang akan kita buat nantinya. Lalu jalannya program ini bagaimana? Nah, tentunya di sini saya hapus dulu ya. Kita akan menggunakan perulangan. Lebih tepatnya perulangan for. Jadi misalnya nih kita input nilai n-nya 5. Nah, tadi kan barisannya tuh ada 1, sebentar. Ada 1, 2, 3, 5 gitu ya. Nah, 5 ini bisa didapat karena udah ada 3 ditambahin sama 2. 3 ini bisa didapat dari 2 ditambahin sama 1. 2 ini udah didapat dari 1 ditambah 1. Nah, sedangkan 1 ini dari mana gitu kan. Jadi di awal nanti kita akan butuh variabel tambahan. Misalnya variabel A itu nilainya 1 untuk suku pertama ini ya. Lalu variabel B yang nilainya juga 1 untuk suku kedua ini. Jadi kalau untuk membuat program barisan Fibonacci, biasanya suku pertama dan keduanya itu dideklarasikan terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya jika sudah kita buat variabel ini, kita deklarasikan di awal, nanti kita langsung buat if di dalam for. Jadi kita nanti akan buat perulangan for gitu ya. For i sama dengan 1, maaf ini agak enggak rapi, sebentar. I sama dengan 1 untuk I kurang dari sama dengan N ya, karena batasnya ini sama dengan N dan I-nya naik satu tingkat gitu, I plus plus. Nah, di dalam for ini nanti akan ada if tuh. Kalau I-nya itu sama dengan 1, maka dia akan cetak, kalau cetak di program berarti cout ya, dia akan cout A. Nah, begitu juga nanti dengan if ya, if juga ini I sama dengan 2. Nah, setelah itu nanti variabel A dan B ini juga akan kita gunakan kembali untuk memindahkan nilai bilangan selanjutnya nih. Nilai ini dan ini nanti akan kita masukkan ke sini ya. Dapat tuh 2. Lalu nilai 2 dan 1 ini akan diinput kembali ke sini. Nanti akan lebih jelas lagi jika programnya sudah dibuat. Tapi kira-kira seperti ini. Nanti akan ada juga variabel tambahan. Anggap saja variabel tambahannya itu Fibo ya. Fibo. Dimana Fibo itu akan terdiri dari A ditambah B. Nah, dia dari sini tuh. Nah, kalau misalnya barisan kelima gitu ya, dia didapat dari A-nya berarti 2, B-nya berarti 3. Makanya nilai A dan B ini nanti akan berubah-ubah. Kira-kira seperti itu untuk deskripsi atau logika pemrogramannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas pseudocode dari programnya. Jadi ini ada pseudocode program yang telah saya buat ya. Di sini saya akan menjelaskannya. Untuk pseudocode itu tentu saja dimulai dengan begin. Artinya start ya, atau mulai gitu ya. Ini artinya mulai itu. Nah, lalu tadi saya bilang kita akan butuh variabel A dan juga variabel B kan, yang kita isi dengan 1. Kita isi 1 masing-masing. Nah, jadi ini tuh
pendeklarasiannya gitu, bahwa variabel A itu diisi dengan 1 dan B diisi dengan 1. Tidak lupa kalau untuk pseudocode yang sama dengan ini kita ganti menggunakan tanda panah, yang artinya 1 itu diisikan ke variabel A. Nah, lalu di situ kita langsung masuk tuh ke perulangannya. Ada perulangan for i to n. Karena ini pseudocode dia simple ya, tapi untuk yang programnya yang saya buat tadi ya, yang begini. For i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Nah, ini kalau untuk program C++ nya nanti. Tapi intinya untuk i1 sampai in. Jadi i-nya akan terus bertambah tuh dari i1, 2, 3 sampai 5 karena kita input tadi nilai n-nya 5 misalnya ya gitu. Nah, setelah itu karena isi for-nya ada banyak gitu ya, jadi diikat lagi tuh dengan begin dan juga n. Nah, itu untuk mengikat isi dari for-nya. Sedangkan n yang ini tuh ya, kayaknya saya bedain aja warnanya nih. Begin sama n yang kuning tuh, itu untuk mengikat isi ini yang mereka dimasukkan ke dalam else gitu. Nah, jadi di sini tuh, misalnya i-nya sekarang 1 ya, i-nya sekarang 1. Dia akan masuk tuh ke sini, dicek dulu ke if yang ini tuh. Apakah i-nya sama dengan 1? Jika iya, dia write A, dia cetak nilai A. Oh, di sini saya agak keliru, seharusnya ini write B. Tapi ini karena berhubung nilai A dan B-nya sama-sama 1, itu nggak apa-apa sih. Tapi harusnya untuk lebih rapi di sini B harusnya yang ini. Yang I sama dengan 2. Jadi, kalau I-nya 1, suku ke 1, suku pertama dia akan mencetak 1 tuh. Kalau I-nya 2, dia mencetak yang ini nih, masuk ke else if. Suku kedua, yaitu 1 juga. Nah, kalau dia sudah suku ketiga, I-nya 3, dia baru tuh masuk ke sini. Ini akan saya hapus lagi. Oh, maaf. Nah, saya hapus lagi dulu. Kalau sudah suku ketiga, barulah dia masuk ke sini nih, ke else then. Nah, ini. Dimana nilai Fibo itu akan diisikan A ditambah B. Nah, berarti tidak lupa, di sini saya agak keliru lagi. Harusnya di awal nilai Fibo itu kita deklarasikan dulu sebagai 0. Jadi nilai Fibo itu diisi 0. Kenapa? Karena Fibo ini harus ada nilainya, yang dimana nilai itu tuh tidak akan mengubah penjumlahannya nanti, dimana nilai tersebut 0 gitu ya. Karena bilangan apapun ditambah dengan 0, hasilnya itu bilangan itu sendiri. Jadi nanti kita tulis dulu Fibonya 0. Di bagian atas sini bisa tuh, Fibo sama 0 bisa. Lalu Fibonya diisi A tambah B. A-nya sekarang kan 1, A-nya sekarang itu 1, B-nya sekarang 1 juga. Jadi untuk suku ketiga itu dia 1 ditambah 1, 2. Begitupun dengan suku keempat nantinya. Nah, tapi sebelum itu kita harus menukar dulu nih nilai A. Kan nilai A sama B-nya kan sekarang 1 tuh. Harus kita ganti. Ini deretnya sekarang. Nilai A itu yang ini, A. Nilai B itu yang ini. Sekarang kita ganti nilai A-nya itu yang ini. Ini A dan ini B. Jadi untuk deret keempatnya, bilangan atau suku keempatnya nanti, itu dari A ini ditambah B ini, yaitu 3 gitu ya. Makanya di sini ada ini tuh, A itu diisikan dengan B dan B diisikan dengan Fibo. Kenapa? Karena ini nih, ini kan sekarang dia jadi variabel A tuh. Tuh, dia jadi variabel A kan sekarang. Berarti nilai B ini kita isikan ke variabel A. Variabel A yang awalnya ini bernilai 1 menjadi ini sekarang. Sebenarnya memang sama aja, tapi kasusnya udah berbeda gitu loh. Lalu nilai Fibo yang sekarang itu kan ini 2. Ini nilai Fibo yang sekarang. Nilai Fibo ini kita isikan ke B. Sehingga nanti Fibonya itu akan berubah lagi menjadi A ditambah B, yaitu 1 ditambah 2 menjadi 3. Begitu seterusnya. Jadi inilah untuk pseudocode-nya ya. Untuk selanjutnya, langsung saja kita masuk ke flowchart-nya. Baiklah, sekarang saya akan membahas juga mengenai flowchart-nya. Ini sudah saya buat dan akan saya jelaskan berdasarkan ini ya, pseudocode-nya tadi ya. Dan ini juga sudah saya cek lagi. Ternyata tadi kan saya sempat bilang kalau di sini perlu ditambahkan Fibonya 0.
Tapi ketika programnya saya running itu dia masih jalan tanpa harus mendeklarasikan Fibo-nya itu sama dengan 0 lagi di awal. Jadi di sini saya ikuti saja hasil program C++-nya yang nanti akan saya tampilkan. Jadi mungkin di sini tidak akan saya ulangi lagi nilai Fibo-nya menjadi 0 ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita mulai saja. Ini untuk flowchart-nya. Yang pertama ini ada begin tuh ya, ini saya perbesar lagi saja. Begin, mulai. Kalau di flowchart ini nih, start. Dia menggunakan lingkaran atau oval gitu ya. Nah, oh iya di sini saya juga ada sedikit kelupaan, agak sedikit keliru. Tentu saja di awal kita perlu menginput dulu nilai n-nya, banyak deretnya berapa. Jadi di sini maaf saya tambahkan saja ini read n. Yang dimana read n itu artinya input nilai n ya. Nah, ini read n. Kita input dulu tuh nilai n, misalnya 5. Jadi ada 5 bilangan gitu ya. Nah, baru masuk ke proses ini nih. A diisi dengan 1, B juga diisi dengan 1. Setelah itu barulah kita langsung masuk nih ke perulangannya ya. Yang dimana untuk flowchartnya itu menggunakan segi 6 seperti ini. Untuk I sama dengan 1 sampai N, jika dia benar, ini jika dia true ya, dia akan menjalankan ke bawah sini, yaitu bagian ini. Dicek dulu tuh, I-nya 1 bukan, I-nya sama dengan 1 bukan. Kalau iya, dia akan mencetak nilai A. Nih, bagian ini tuh, write A. Ini juga langsung saya benarkan ya di sini, ini write B. Nah, else if, kalau dia salah ya, dari sini dia salah tuh, false. Dia ke bagian bawah. Diceknya lagi, apakah I-nya sekarang 2? Kalau benar, dia akan mencetak nilai B, yang bagian sini. Nah, write B. Dan jika salah, barulah dia masuk ke proses ini, else. Else nih, ada ini ya prosesnya ya, tuh, ada 3 ini. Fibo itu didapat dari A ditambah B. Kemudian nilai B itu diisikan ke A, yang bagian ini, dan nilai Fibo itu diisikan ke B. Ya, kira-kira sama saja, tinggal diganti tanda panahnya menjadi sama dengan. Kemudian dicetak tuh nilai Fibo-nya. Nah, ini cetak nilai Fibo. Setelah itu nih, jika dia sudah menjalankan perulangan ini sampai sini gitu ya, kalaupun dia udah mencetak nilai A dan B, dia juga akan kembali ke sini, I++, yaitu nilai I-nya bertambah. I yang awalnya 1 naik tuh jadi 2, naik jadi 3 dan seterusnya. Dan di sini akan terus berulang tuh, dari sini ke bawah, dari I ke I++, terus ke atas lagi ke sini. Dia berulang terus selama dia masih benar tuh. Selama dia masih benar. Kalau sudah tidak benar bagaimana? Kalau sudah tidak benar, dia ke arah sini tuh, ke arah false. Dimana untuk program ini, jika dia sudah tidak memenuhi, maka dia langsung ke N. Oh, ini lupa saya ganti, N. Nah, langsung ke N. Dari sini tuh itu panahnya samping ke bawah dan N. Kira-kira seperti inilah untuk flowchartnya. Selanjutnya langsung saja akan saya jelaskan codingan programnya. Jadi ini dia secara garis besar ya codingannya. Sudah saya buat dan kita lihat dulu jika tidak ada kesalahan, dan jika ada kita benarkan ya. Ini dia, ada codingannya sudah saya buat. Include iStream adalah file header untuk C++. Kemudian using namespace std adalah library, dan integer main artinya fungsi utama. Karena di sini kita tidak menggunakan structure ataupun function, jadi langsung ke integer mainnya. Pertama kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya. Kita ada variabel A, B. Oh, ini kayaknya saya salah. C-nya nggak ada di sini. A, B, N, dan Fibo. Nah, lalu kita ini untuk mempercantik programnya aja ya. Program ini judul program barisan Fibonacci. Lalu cout masukkan banyak deret N gitu ya. Dan A sama dengan 1, B sama dengan 1. Ini biasa proses yang tadi tuh. Selanjutnya kita masuk tuh ke perulangan for sampai sini nih. Nah, proses utamanya gitu ya. For I sama dengan 1. Ini ada integer di sini karena di awal ini belum dideklarasikan ya I-nya. Tapi juga bisa kalau I-nya kita taruh di sini dan integer ini kita hapus, itu juga bisa. Nah, begini itu juga bisa. Jadi untuk I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan N, ini kayak persyaratannya gitu untuk dia ngeceknya maksudnya. Dan I++, yaitu nilai I-nya bertambah sebanyak 1. Nah, ini dia tuh. Jika I-nya sama dengan 1, dia akan mencetak A.
Nah, ini spasi ya. Karena kalau kita tidak mencetak spasi di sini, dia akan berdempetan tuh angka-angkanya. Jadi nanti misalnya 2 terus 13, dia 213. Jadi kan kita bingung gimana gitu kan. Makanya kita perlu spasi. Else if, jika if-nya 2, dia akan mencetak B spasi juga. Else, jika I-nya sudah 3 ke atas gitu, barulah dia menjalankan yang tadi tuh. Fibo itu sama dengan A ditambah B. Kemudian nilai B akan diisikan ke variabel A dan nilai Fibo akan diisikan ke variabel B. Setelah itu Fibo akan dicetak dan juga seperti biasa spasi. Nah, jika dia sudah menjalankan ini nih, misalnya I-nya berapa gitu ya, tentunya dia hanya menjalankan salah satu gitu ya, antara ini, atau ini. Nah, jika sudah dijalankan, programnya akan membaca kembali ke sini. I-nya akan naik dulu tuh menjadi 2. Kalau dia masih memenuhi, dia akan turun lagi. Nah, di sini juga untuk lebih mempercantik program, mungkin di sini bisa kita tambahkan ya, cout hasil deret gitu mungkin ya. Nah, jadi coba kita running dulu ini programnya, apakah ada error atau ada yang salah. Bentar, saya cek dulu ya. Oh, enggak ada, agak error sepertinya ini ya. Nah, dia program barisan Fibonacci, kemudian kita masukkan tuh banyak deretnya. Misalnya tadi 5 ya. Nah, dia muncul tuh hasil deret 1, 1, 2, 3, 5, yang dimana ini benar ya. Yang pertama itu 1, dan yang suku kedua itu 1, suku ketiga didapat dari 1 ditambah 1, suku keempatnya didapat dari 1 ditambah 2, dan ini didapat dari ini ditambah ini. Nah, kalau kita coba lagi tuh 8 misalnya. Nah, 8. Nah, dia tetap benar. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bilangan. Dan hasil bilangannya itu adalah 2 bilangan sebelumnya. Kira-kira seperti ini untuk programnya. Berarti program ini benar ya. Seperti ini. Langsung saja kita masuk ke penjelasan programnya. Baiklah, di sini tuh sudah saya buat juga ya ini penjelasan programnya, dan ini codingannya untuk kita lihat gitu ya. Di sini sudah saya buat penjelasan programnya untuk input nilai n itu sama dengan 5. Nah, jadi di sini kalau kita run, ini hasil runnya tadi ya. Oke, ini hasil runnya tadi. Mungkin di sini aja gitu ya. Kita mulai dari, bentar saya atur dulu sepertinya. Mungkin seperti ini saja. Nah, kita mulai dari ini nih, sini. Mulai. Sebentar ya, saya atur juga dulu ini biar dia enak gitu dilihatnya. Oh, begini. Nah, begini. Oke. Turun dulu. Oke, nah kita mulai dari sini, begin ya, kurung perawal buka, atau di penjelasan programnya mulai. Lalu kita cin n atau kita input nilai n, dimana n nya kita isi dengan 5. Kemudian kita jalankan tuh proses yang ini, A diisi dengan 1, B diisi dengan 1, isi variabel A dan juga variabel B dengan 1. Lalu selanjutnya kita masuk tuh ke perulangan. Nah, makanya ini perulangan nomor 5 ya. Maaf. Ini perulangan nomor 5 dan saya bikin sub bab ibaratnya ya, sub bab isi-isinya gitu. Nah, ini untuk perulangan 1, perulangan 2, perulangan 3, perulangan 4 dan seterusnya gitu. Kita mulai dari 1 dulu tuh. I-nya sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Nah, I-nya kan 1. Kemudian dia mengecek syaratnya tuh di sini. I-nya sama dengan 1 tuh. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Karena N-nya 5 ya. Iya, nih. Iya, betul. Lalu, karena ia sudah memenuhi pernyataan for, dia turun lagi nih ke if yang ini. Makanya, apakah I itu sama dengan 1? Nah, maksud I sama dengan ini kan ada 2 sama dengannya. Itu dia membandingkan nilai gitu loh. Apakah nilai I ini isinya itu 1?
Sedangkan kalau sama dengannya 1, itu artinya perintah untuk mengisi variabel i dengan 1, ibaratnya begitu ya. Jadi di sini dia mengecek tuh, apakah nilai i itu 1? Iya. Jika iya, cetak A ke layar, kemudian cetak spasi. Nah, lalu ini setelah dari sini ya, dia naik ke sini nih, i++ dan i-nya bertambah menjadi 2. Nah, ini cetak nilai A ke layar, A-nya kan 1. Jadi ini tuh yang dicetak tuh. Nah, 1 itu. Begitu juga untuk i-nya sama dengan 2 ya, kira-kira kurang lebih sama, dicetak lagi tuh, suku keduanya 1. Nah, untuk i3 ini agak berbeda. Ini kan kita menggunakan if, else if, dan yang terakhir else. Jadi di sini di perulangan pertama ini, jika dia sudah memenuhi if yang pertama, kondisi pertama, dia tidak perlu mengecek else if dan else bawahnya. Sedangkan ini, dia mengecek dulu tuh di atas yang pertama nih, apakah i sama dengan 1 yang bagian if ini ya. Tidak, baru dia cek lagi bawahnya. Sama dengan 2, ini ya. Tidak. Nah, barulah dia masuk ke sini. Jadi karena dia memenuhi persyaratan else yang terakhir ya, untuk i sama dengan 3, dia masih membaca dulu pengecekan ke ini dan ke ini. Makanya di sini kita lihat dulu tuh. Nih bagian ini ya, tidak. Lalu masuklah ke sini nih. Isi variabel Fibo dengan A tambah B. A-nya tadi 1, B-nya 1. Jadi Fibonya sekarang itu 2. Aduh, Fibonya sekarang itu 2. Kemudian variabel A kita isi dengan B. B-nya tadi 1, diisi ke A, berarti A-nya menjadi 1. Dan variabel B itu diisi dengan Fibo. Fibonya ini nih, udah 2 ya Fibonya. Kita masukkan tuh ke B. B-nya sama dengan 2. Dan ini cetak nilai Fibo ke layar. Nah, nilai Fibo sekarang kan 2 juga. Nah, ini tuh yang dicetak tuh 2. Setelah itu I-nya akan bertambah. Nah, ini akan sama juga ya sampai seterusnya. Nah, untuk ini yang penting kita tuh harus ingat nilai terakhir dari variabelnya. Nah, kayak ini nih, dia untuk suku keempat ya, maka dia keisi variabel Fibo dengan A tambah B. A-nya tadi 1 ya, karena dari B yang 1 diisikan ke A. Tapi B-nya udah 2, karena dari Fibo tadi kan, yang ini diisikan ke B, nih bagian ini. Jadi Fibonya sekarang itu 3. Jadi nanti di akhir tuh cetak nilai Fibo yang ini nih, yang 3. Nah, begini. Begitu seterusnya sampai i ke 5. Oh, ini kalau contoh ini dia n-nya 8 ya. Ini saya buat deh yang sampai 5. Oke. Bentar. Oke. Oh, salah ketik. Nah, 5 sini ya. Nah, ini dia. Dia akan terus berlanjut nih sampai perulangan keempat dan perulangan kelima yang terakhir tuh. Dia cetak nilai Fibo, di mana nilai Fibonya sekarang itu 5. Nah, ini dia cetak nilai 5 ke layar. Terakhir ke sini tuh. I-nya sekarang 6, tetap dicek tuh. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Tidak. Jika tidak, dia keluar dari perulangan I. Bagian sini ya. Mana tuh? Sebentar. Nah, dia udah berulang kan di bagian for ini. Jika dia sudah tidak memenuhi, dia keluar dari perulangan I. Kemana? Ke sini. Ditutup kan, for-nya keluar dan ke sini. Dimana ini adalah akhir dari program N-nya gitu ya. Makanya di sini yang terakhir itu selesai. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan programnya. Baiklah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.